Salam, Tuhan memberkati kita. Semoga damai dan kasih karunia Allah beserta kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya serta pelayanan kita. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan masa Prapaskah. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu mau minum cawan yang harus kuminum?" Dan mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan." Mendengar itu marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini kita kembali merenungkan sebuah kisah yang menarik, yang diawali dari sebuah percakapan. Ada sebuah pertemuan, percakapan, diskusi, dialog antara Yesus dan ke-12 muridnya. Yesus berbicara kepada mereka tentang kematiannya. Dia akan ke Yerusalem dan dia akan berbicara tentang bagaimana ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala akan menjatuhkan hukuman bagi dia. Dan sebagai konsekuensi dari sebuah hukuman, maka tentu para murid akan merasa kehilangan. Tetapi Yesus sudah memahami. Maka apa yang diminta oleh Yesus sepeninggalan dia, bahwa Yesus memanggil para murid untuk menjadi seorang pelayan, seorang yang siap untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yesus hari ini memberikan mereka sebuah ajaran bahwa dia sebagai sang guru, Rabi, sang Mesias datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi ia mau menunjukkan dirinya sebagai Allah yang melayani, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang akan menjadi tebusan. Ketika Yesus berbicara tentang kematian,
Yesus sesungguhnya mengingatkan para murid akan makna penebusan dari Sang Mesias. Pengakuan Petrus, engkaulah putra Allah, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup, mau menunjukkan ciri seorang Mesias adalah orang yang akan memberikan hidupnya, seseorang yang akan menebus dunia, itulah Sang Mesias. Di sini Yesus kembali memperbaharui diri mereka, mengingatkan mereka ketika Yesus sudah mau mendekati Yerusalem. Bahwa Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus akan memberikan kesaksian utama, puncak dari seluruh pelayanan, yaitu kehidupan bagi manusia. Maka di sini para murid, kita semua harus menyadari bahwa menjadi murid Tuhan berarti siap memberikan hidup kita bagi orang lain, siap memberikan hidup kita bagi surga, siap memberikan hidup kita bagi keselamatan orang banyak. Saudara-saudari, apa yang mau kita lakukan sebagai murid Tuhan? Yesus hari ini mengingatkan bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan bagi dunia ini, pelayan bagi gerejanya, siap untuk melakukan karya-karya Allah di dalam hidup kita. Dan kita semua harus membuat dunia ini menjadi tempat di mana semua orang layak untuk melihat dan merasakan kerajaan. Dan semua orang semakin mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Yang dengan kata lain, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Bahwa melalui Tuhan Yesus, keselamatan itu diberikan kepada manusia. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.